PDIP ancam bocorkan skandal melibatkan Jokowi dan pejabat jika KPK proses hukum Hasto. Hasto siap bongkar skandal pejabat termasuk Jokowi jika tetap dikriminalisasi. Guys, drama kriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai sekarang masih berjalan nih. Bahkan dari waktu ke waktu, kubu PDIP makin ngasih ancaman guys, kalau bakal bongkar video skandal pejabat negara termasuk Jokowi. Wah, kenapa harus nunggu ya guys kalau emang ada kejahatan? Kok buktinya malah disimpan sendiri? Jubir PDIP Guntur Romli bilang kalau yang punya bukti itu cuma Hasto, bukan PDIP. Guntur jelasin, video yang disimpan Hasto itu pasti bakal ngubah arah pemberantasan korupsi. Soalnya, isinya tuh skandal korupsi dari pejabat tinggi negara. Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak ini belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau bukan acur-acuran. Rasakan kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek AC, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten, jangan hanya tebang pilih, jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari ketua umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember, bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya mau kaitkan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon barusan ya, yang mengatakan bahwa ada gambaran bahwa ini tidak disentuh selama Pak Jokowi. Dia secara terbuka mengatakan Pak Jokowi melakukan obstruction of justice, ya, tindakan menghalang-halangi hukum yang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi bayangkan 4 tahun Jokowi menghalang-halangi kasus ini tidak naik, gitu ya. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang harus diproses juga. Saya suruh cek. Saya sehari itu punya 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek.
Nggak ada. Agenda yang diseknya nggak ada. Jadi tolong dicek lagi. Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu, beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus ikan. Ex-pimpinan KPK Saud Sitomorang membenarkan bahwa Ketua KPK Agus Raharjo pernah kena marah Presiden Jokowi karena mengusut kasus korupsi IKTP. Mantan Wakil Ketua KPK itu bercerita, kisah itu didapatkannya langsung dari Agus Raharjo jelang jumpa pers penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengakui pernah ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus dugaan rasuah pengadaan KTP elektronik. Informasi itu diperolehnya dari mantan rekan kerjanya, Agus Raharjo, yang bercerita langsung soal perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus dugaan rasuah pengadaan KTP elektronik. Ancaman Hasto bakal bongkar skandal Pak Jokowi kayaknya gak main-main deh. Jika terus dikriminalisasi menggunakan KPK, maka video skandal Pak Jokowi dan pejabat lain akan disebar. Ayo Pak Hasto, sebar Pak, sebar. Biar sekalian reuniannya kan di sel aja ntar kan. Tensinya makin panas setelah pidato Bu Mega yang menyebut KPK ngapain sih ganggu PDIP mulu. Aduh Bu, negara ini bukan punya kamu loh. Kan masih tahap penyidikan, belum tentu juga Pak Hasto pelakunya. Siapa tahu Bu Hasti, ya kan? Ya kalau ngerasa nggak ngelakuin, ngajuin pra-peradilan dong. Kalau gagal ya adu nalar di pengadilan aja ntar. Sesimpel itu. Lagian kemarin ngapain aja sih waktu perancangan undang-undang KPK? Situ sendiri kan yang jadi mayoritas. Giliran ketua KPK yang sekarang bertendensi memihak, baru dah tuh kepanasan. Tapi ya sudahlah, namanya juga bapaknya Gibran kan. PDIP mengancam akan membocorkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan Joko Widodo dan para pejabat jika ada proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jika kriminalisasi berlanjut pasti akan keluar video-video tersebut, kata juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Video yang dia sebut-sebut, diduga berisi bukti skandal sejumlah pejabat negara itu dimiliki oleh Hasto. Diketahui, Hasto menjadi tersangka dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antar waktu PAU anggota DPR di periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Ia juga dijerat perintangan penyidikan seputar penanganan perkara ini. Sebelumnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada UGM, Zainur Rohman, menilai pernyataan itu hanyalah gertak sambal belaka. Ini ingin menyerang balik, ingin mengatakan tidak cuma dia yang melakukan permainan-permainan yang berbahaya, yang melanggar hukum. Yang lain-lain juga melakukan pelanggaran, kenapa dia doang yang jadi tersangka? Kata Zainur, bahasa kasarnya mungkin tiji tibeh, mati satu, mati semua, red, ujarnya.